Setiap manusia yang dikaruniai akal sehat sesungguhnya telah memiliki alat fundamental untuk mengenali keberadaan Sang Pencipta. Bukti-bukti itu terhampar luas di seluruh penjuru alam, menunggu untuk diamati, direnungkan, dan dipahami. Proses pengenalan ini tidak memerlukan abstraksi filosofis yang rumit, melainkan dimulai dari pengamatan terhadap benda-benda yang dapat diindra. Fakta objektif menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari butiran pasir hingga galaksi yang luas, bersifat serba kurang, tidak sempurna, sangat lemah, memiliki keterbatasan, dan saling membutuhkan. Sebuah planet bergantung pada gravitasi bintangnya, tumbuhan bergantung pada sinar matahari dan air, hewan bergantung pada tumbuhan dan oksigen. Sifat saling ketergantungan dan ketidaksempurnaan ini merupakan ciri khas yang membedakan makhluk atau yang diciptakan dari Al-Khaliq, Sang Pencipta. Yang diciptakan pasti bergantung pada yang menciptakan. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengatur, sebenarnya cukup dengan mengarahkan perhatian pada tiga realitas: alam semesta raya, fenomena kehidupan, dan kompleksitas diri manusia sendiri. Dengan mengamati satu saja dari ciptaannya, misalkan sebuah planet di alam semesta, perhatikan orbit bumi yang presisi dengan kemiringan yang tepat sehingga menghasilkan musim, dan jaraknya dari matahari yang pas untuk memungkinkan air berwujud cair, sebuah prasyarat kehidupan. Keseimbangan yang sempurna ini mustahil terjadi secara kebetulan. Renungkan juga bagaimana sebutir benih yang kecil dan keras dapat tumbuh menjadi pohon yang rindang, menghasilkan buah dan berproduksi. Dari mana informasi kehidupan yang mengatur proses kompleks itu berasal? Dalam diri manusia, kita bisa meneliti salah satu bagian tubuh, seperti mata yang mampu menangkap cahaya dan menerjemahkannya menjadi gambar di otak, atau DNA yang berisi kode genetika lengkap pembentuk diri kita. Desain yang sangat canggih ini menunjukkan adanya perancang yang maha cerdas. Dari pengamatan manapun yang kita pilih, kita akan sampai pada bukti nyata dan meyakinkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Al-Quran tidak hanya sekedar menyatakan, tetapi secara aktif mengajak dan menantang akal manusia untuk berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Puluhan bahkan ratusan ayat Al-Quran mengajak manusia untuk tadabur dan tafakur kepada ciptaannya. Ajakan untuk mengamati bagaimana satu makhluk saling melengkapi dan membutuhkan yang lainnya akan membawa pemahaman yang pasti tentang keberadaan Allah, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, Maha Mengatur dan Pemelihara, yang mengatur seluruh alam semesta dengan hukumnya yang sempurna. Dengan demikian, jalan menuju keimanan yang rasional terbuka bagi setiap orang. Agama tidak meminta kita untuk meninggalkan akal, justru sebaliknya, akal adalah pemandu menuju pengakuan atas kebenaran. Dalam dunia modern, di mana sains terus mengungkap keajaiban dan kerumitan alam, bukti-bukti ini justru semakin menguat. Setiap penemu baru bukanlah ancaman, tetapi penguatan terhadap ayat-ayat kauniyah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran.